Selamat malam kawan-kawan. Ini duet Jimmy Jeffrey dan Gracia Piolo yang kelima. Sebenarnya sih saya hanya sebagai penggembira lah, hanya pemeriah ngikut Pak Jimmy Jeffrey yang sebagai pembicara utamanya. Nah, di seri yang kelima ini kita akan membahas topik yang diajukan Pak Jimmy Jeffrey mengenai siapakah sang penunggang unta dan keledai dalam Yesaya 21. Sekaligus ini juga koreksi terhadap pembelaan Menahem Ali yang hanya muter-muter di dalam kajian yang sudah kita bantah ya, yang sudah istilahnya sudah tidak bisa ditegakkan. Menahem Ali terakhir membuat postingan hanya mengulang-ulang menunjukkan bahwa Flavius Josephus di abad pertama dan bapak-bapak gereja di abad keempat Yeromi menyamakan Arab dengan Bani Ismail. Hal itu dia hanya muter-muter di konteks abad pertama dan abad keempat. Ya maklum, karena memang Menahem Ali hanya membela hoax dalam keyakinan literatur kitab sirah Islam. Di dalam agama yang dianut Menahem Ali, banyak kisah-kisah yang hoax yang harus dibela mati-matian dan berusaha menunjukkan pihak agama lain sebagai yang salah. Hoax-hoax yang berusaha dibela Muhammad Ali itu ya seperti silsilah Adnan sampai dengan Ismail itu berdasarkan riwayat hadis yang saya tidak pernah ada. Ini konflik antar kitab sirah yang satu dengan kitab sirah yang lain. Termasuk hoax yang harus ditutup-tutupi oleh Menahem Ali, dia berusaha menutupi data-data literatur Islam yang mengatakan leluhurnya Ibrahim sampai Nuh, semua ini orang-orang Arab. Menahem Ali dan semua polemikus Muslim punya kepentingan untuk menutupi hoax ini dan mempersalahkan Alkitab, menyalahkan kita para apologet, karena di dalam literatur sirah Islam, Ismail malah belajar Arab dari orang-orang Arab yang sudah ada di Mekah sebelum Ibrahim datang ke Mekah. Jadi cara pembelaannya Menahem Ali itu hanya jungkir balik, mencomot tulisan bapak-bapak gereja yang kata Pak Jimmy Jeffrey, pakai bahasanya Pak Jimmy Jeffrey, di luar konteks, di luar kronologi sejarah. Kapan, dalam konteks apa, bapak-bapak gereja menuliskan kata seperti itu? Ini loh, hanya menutupi hoax bahwa Adnan, salah satu kitab sirah yang saya tunjukkan di depan ini, Sirah Nabawiyah, tulisannya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memberikan sebuah pernyataan bohong bahwa semua ahlul kitab yang ahli silsilah mengakui Adnan leluhurnya Muhammad, keturunan Ismail. Ahlul kitab yang siapa? Ini bohong. Ini pernyataan-pernyataan bohong. Kemudian penolakan ulama-ulama Muslim bahwa dari Adnan sampai Ismail tidak ada yang pernah tahu. Itu data fiktif dari mana? Dan untuk menutupi ini, Ali menggunakan red herring fallacy, membuka dokumennya Yeromi, Flavius Josephus. Ini loh. Bagaimana mungkin Ismail dibilang bapaknya orang Arab, sedangkan dia sendiri pada waktu datang ke Mekah diajari budaya dan bahasa Arab oleh suku-suku Arab yang sudah ada sebelum Ibrahim datang. Demi menutupi problem konflik kekacauan data-data kitab sirah di dalam literatur Islam, Menahem Ali menggunakannya cara yang kemarin itu. Muter-muter aja di situ. Ini loh, kakek moyangnya Ibrahim, nenek moyangnya Ismail, itu adalah orang-orang Arab. Nah, semua keruwetan-keruwetan data dari literatur-literatur Islam ini ingin ditutup-tutupi dengan cara muter-muter di Jerome Flavius Josephus. Ini yang saya bilang circulating argument atau koprol. Jadi dia argumentasinya jungkir balik. Tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru yang ditampilkan oleh Muhammad Ali yang semuanya sudah kita bantah. Menahem Ali tidak melihat kronologis tentang kapan awal kata Arab dikeluarkan, konteksnya seperti apa dari perubahan-perubahan perabadnya.
nggak ada yang baru yang diucapkan. Dia hanya mengutip orang-orang abad pertama dan abad keempat sudah menyamakan Arab dengan Bani Ismail. Itu aja. Sedangkan ayat-ayat yang sudah ditampilkan Pak Jimmy Jeffrey dalam beberapa seminar duet dengan saya, bahwa di dalam perjanjian lama, Arab dan Bani Ismail sering ditampilkan dua hal yang berbeda, yang berdiri sendiri-sendiri, tidak diacuhkan, tidak digubris. Kenapa? Ya demi menutupi hoax dan kekacauan yang ada di dalam kitab-kitab literatur sirah. Jadi saya analogikan gini ya. Saya kasih semacam analogi. Misalnya ada seorang menawarkan buku kuno. Pak Gracia, saya punya dokumen babat Majapahit, tulisan asli Gajah Mada. Kemudian saya tanya, mana dokumennya? Karena dia tahu saya suka mengumpulkan dokumen. Dia keluarkan buku tua, kertasnya warna kuning dari kertas. Kemudian saya baca bukunya. Buku itu ditulis dalam huruf Jawa, Hano Coroko, juga dalam bahasa Jawa. Terus dia bilang, lihat nih Pak, ada stempelnya Gajah Mada. Ini buku asli tulisannya Gajah Mada. Mau Pak buku ini, harganya 35 juta. Ini asli tulisannya Gajah Mada. Kalau dia ngomong sama yang lain mungkin percaya ya. Kalau saya ketemu dia, saya ketawa. Betul, Gajah Mada orang Jawa Timur. Betul, Gajah Mada itu orang di Mojokerto, di Trawulan. Betul, dia orang Jawa. Pertanyaannya, apakah Gajah Mada orang Jawa Timur, orang Mojokerto, abad 15, nulis dalam Hono Coroko? Apakah Gajah Mada di abad 15 berbicara berbahasa Jawa? Tidak ada. Semua prasasti di abad 14, 15, 16, 17 masih banyak yang ditulis dalam bahasa Sanskerta, bukan bahasa Jawa. Kemudian, apakah bahan materi untuk menulis babat itu yang dalam kertas sudah ada di zamannya Majapahit? Ayo, Majapahit sudah ada kertas apa belum? Orang di Majapahit, naskah-naskah kuno itu ditulis di lempengan-lempengan bambu atau kulit lontar. Kertas belum dikenal di zamannya Majapahit. Kemudian stempel di dalam buku itu, stempelnya Gajah Mada. Apakah Gajah Mada sudah punya tinta Cina untuk stempel atau gimana? Ini loh. Nah, kalau kita lihat seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jimmy Jeffrey minggu lalu, nama Arab baru muncul dan familiar itu setelah zaman pasca zaman Daud, di zaman Sulaiman. Di zaman pemerintahan Daud masih banyak lebih fokus menyebut orang Ismail, Moab, dan orang Hagar. Meskipun Ismail anak Hagar dipisahkan. Ismail membentuk bangsa tersendiri, Hagar ibunya dan kaumnya itu bangsa yang tersendiri. Bani Ismail, orang-orang Moab, Gebal, Aman, Amalek, penduduk Tirus, belum disebut Arab. Di zaman Sulaiman, di dalam kitab Raja-Raja, baru Raja-Raja Arab disebut. Itu pun sudah dijelaskan oleh Pak Jimmy Jeffrey minggu lalu. Itu raja-raja, penguasa-penguasa padang gurun. Di zaman Salomo baru muncul kata ini. Meskipun kata Arab tertua ada di dalam kitab Yosua, itu salah satu nama desa. Nama salah satu desa di wilayah suku Yehuda. Ada desa bernama Arab Duma Esan. Tapi ingat ya, Duma, wilayah, nama desa di wilayah Bani Yehuda, suku Yehuda, itu beda dengan Duma di wilayah Arab Saudi bagian utara. Ini termasuk yang semacam ini seperti kata Antioquia. Antioquia ada di Syria bagian utara, tapi ada Antioquia yang kedua di daerah Turki. Itu kota yang sama tapi di negara yang berbeda. Ini loh, Duma di kitab Yosua itu masih di wilayah selatan Israel. Nama desa di wilayah kekuasaan suku Yehuda. Tapi Duma yang di Yesaya itu di Arab Saudi bagian utara, di bawahnya Yordania.
Ini Yordania, ini Arab Saudi bagian atas. Tapi masih di atasnya Madinah, sekitar kira-kira 500-400 km di atasnya Madinah. Mekah di sini. Jadi namanya sama, tapi posisinya beda. Satu di Israel bagian selatan, desa bernama Arab dan desa Duma di wilayah kekuasaan suku Yehuda, dengan Duma di Arab Saudi bagian utara. Jadi sebagai pengantar sebelum Pak Jenny Bevri memberikan ceramahnya, kalau kita ngomong sejarah, jangan lompat kodok. Lihat kronologis. Hal ini di zaman yang tertua ada enggak? Bagaimana dengan tahun 1000? Bagaimana tahun 400 sebelum Masehi? Bagaimana di tahun 1 Masehi? Abad keempat Masehi? Dilihat secara kronologis. Dan jangan lupa lihat konteksnya seperti Pak Jibril bilang. Yang mana hal ini sama sekali dibuang dan diabaikan oleh Menahem Ali dan kelompoknya. Menahem Ali hanya demi membela hoax dalam kitab-kitab literatur sirah, dia menggunakan ilmu cocok logi, hanya mencocok-cocokkan, tidak boleh. Kita tidak boleh hanya sekedar mencocok-cocokkan. Ilmu gatuk tidak diperlukan, tidak diperbolehkan dalam kajian sejarah. Jadi, kita tidak boleh secara sembarangan mengatakan Gajah Mada orang Jawa, dia tinggal di Mojokerto, maka dia berbahasa Jawa. Ini kesimpulan yang ngawur. Termasuk orang yang mengatakan Yesus dan para rasul itu orang-orang Israel, maka mereka berbahasa Ibrani. Ini keliru. Sudah pernah saya presentasikan, hampir mayoritas kutipan-kutipan yang katanya bahasa Ibrani di dalam Perjanjian Baru itu adalah bahasa Aramaik semua. Jadi, termasuk bapak-bapak gereja di zaman dulu sampai abad ke-10 masih berbahasa Yunani. Jadi, kalau kita melihat sejarah, perhatikan kronologis dan konteksnya. Untuk selebihnya, saya serahkan Pak Jimmy Jeffrey untuk menguraikan kajian tentang Yeskiel 21. Itu nubuat untuk Yesus atau untuk siapa? Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Pak Jeffrey. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan presentasikan topik yang baru dalam kajian seri kita. Namun sebelum kita masuk ke topik baru, saya perlu meringkaskan dulu apa yang sudah diskusikan selama beberapa seri, khususnya berkaitan dengan identitas Arab yang saling berbalas-balasan argumen antara kami dengan Menahem Ali. Dalam presentasinya terakhir, saya pikir sudah cukup dengan presentasi kami. Nanti silakan pemirsa untuk melihat, menimbang. Nah, namun sebelum masuk ke topik yang baru, saya sedikit ringkaskan hasil diskusi selama ini dari perspektif yang kami bangun berkaitan dengan Arab. Yang pertama, berdasarkan data biblikal serta ekstra biblikal, khususnya dalam periode era The Second Temple, selain Josephus, termasuk kitab-kitab seperti kitab Judith, Makabe, Esdras, dan beberapa referensi lainnya, menunjukkan bahwa Arab itu adalah kumpulan suku-suku nomaden di Arabia. Saya kira itu sudah jelas posisi kami, walaupun tentu Ali mencoba membantahnya. Kemudian dari pengamatan kami selama ini, sesuai dengan data yang sudah sampaikan, rata-rata scholar, khususnya yang mendalami Ancient Arabia, sebagaimana kita bisa baca dalam buku-buku teks mereka, memiliki makna senada. Arab itu merujuk pada suku-suku nomaden
Ada beberapa versi sebenarnya kajian etimologinya, akar katanya, tetapi nadanya sama. Jadi lebih terkait dengan konteks padang gurun. Nah, kemudian masuk pada Jubili atau Kitab Yobel, itu Arab, identitas Arab semakin dipersempit, yaitu hanya merujuk pada keturunan Ismail dan Keturah. Namun oleh Josephus lebih dipersempit lagi, khusus pada keturunan Ismail, khususnya Nabataean. Jadi bahkan lebih sempit lagi sebenarnya, yaitu rujuk pada Nabataean. Tidak disebutkan Kedar dan lain-lainnya. Nah, ini pendapat Josephus ini akhirnya menggema terus dalam konteks rabbinik dalam era Talmud yang mengadopsi konsep yang sama, termasuk beberapa gereja seperti Jerome yang mengidentikan Arab itu Ismail, demikian juga sebaliknya. Nah, ini seperti penjelasan saya sebelumnya, ini adalah perubahan makna yang tadinya luas kemudian dipersempit. Jadi saya kira kami tidak merubah pendapat Josephus, tidak memanipulasi, memang seperti itu adanya. Dan kami sudah sajikan pendapat Josephus seperti itu. Tetapi kami ingin menjelaskan duduk masalahnya. Jadi meletakkan dalam konteks lengkapnya, the big picture-nya, bahwa itu sebenarnya ada semacam perubahan makna diakronis yang menyempit pada keturunan Ismail. Saya kira ini sudah kami jelaskan sebelumnya. Nah, yang menarik berbicara tentang data extra biblical, khususnya dari referensi penulis kuno, Yunani kuno. Nah, itu ada 3 yang sering dibahas, Diodorus, Strabo, dan Herodotus. Kami melihat justru Diodorus dan Strabo memberi petunjuk adanya keragaman suku Arabia selain Nabatean, selain keturunan Ismail. Nah, itu kami akan jelaskan lagi, ada sedikit tambahan data. Jadi bukan penjelasan yang baru, cuma tambahan data, nanti kami akan uraikan data ekstranya. Nah, khusus Herodotus bagi kami posisinya masih blank atau tidak ada petunjuk yang mencoba menyatakan bahwa apakah Arab itu terkait dengan keturunan Ismail atau Nabatean. Jadi memang dalam konteks sejarahnya, Nabatean ini adalah keturunan dari Ismail yang sangat menonjol, jadi suatu kerajaan besar, kerajaan Nabatean. Tapi nanti eksis kira-kira sekitar abad-abad kedua, agar kedua sebelum Masehi, yang sebelumnya itu justru kerajaan Kedar, jadi Kedaritis yang dominan di wilayah Arabia Utara. Makanya catatan-catatan dalam Alkitab lebih banyak merujuk pada Kedar dibanding Nabatean. Nah, Herodotus itu berada pada era Kedar. Dan sayangnya tidak ada petunjuk apapun yang menegaskan bahwa Arab itu terkait dengan Nabatean atau sebaliknya, hanya menyebutkan Arab. Jadi kita tidak bisa langsung menyebutkan bahwa tanpa menyebut Nabatean, Herodotus sudah berpikir atau beranggapan bahwa itu sebenarnya keturunan Ismail. Saya kira kita tidak boleh langsung melompat karena memang tidak ada petunjuk. Nah, yang kita akan bahas tambahan datanya itu Diodorus dan Strabo. Kemudian ada data dari ini singgung juga waktu diskusi awal dari tradisi Islam, itu tentang rujukan dari Ibn Ishaq, kemudian hadis dan Al-Tabari yang memiliki penjelasan yang agak berbeda, yaitu merujuk pada suku Jurhum dan akan menyebut anak-anak Nuh sebagai Arab. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari data-data ini yang bisa kita tarik bahwa ternyata ada perbedaan definisi tentang Arab. Dan itu sesuai dengan perspektif dan konteks sejarah masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyeragamkan. Dan biarkanlah kita melihatnya dari sisi mana. Kalau memang fokus pada Josephus, silakan saja. Tetapi kita harus ingat
bahwa itu dalam konteks masa Josephus, bahkan di era rabbinik, Arab memang sudah dipersempit maknanya pada Tuhan Ismail. Tetapi pada hakikatnya, dalam konteks yang awal, itu tidak seperti itu. Oke, saya kira ini data yang ada, apa adanya. Saya kira tidak ada manipulasi, pendapat Jerome seperti itu, pendapat Josephus seperti itu, tinggal kita menilai. Nah, kami menjelaskan seperti itu bahwa kenapa Josephus berbeda dengan data-data biblikal itu karena ada perubahan pergeseran makna. Jadi itu penjelasan logisnya secara kronologis sejarah. Oke, sekarang ada tambahan data, ekstra data. Ini hanya melengkapi saja poin-poin yang sudah ada. Diodorus di situ dalam bukunya yang kedua, ini sudah sempat juga saya bahas dalam presentasi pertama, menyebutkan ada kalimat divided among many peoples, merujuk pada Arabia. Jadi terbagi pada berbagai jenis masyarakat, orang. Lalu diterangkan, now the eastern parts are inhabited by Arabs who bear the name of Nabatean. Jadi Diodorus menjelaskan pada bagian timur orang-orang Arab itu disebut sebagai Nabatean. Tapi di bagian lainnya dia hanya menyebutkan Arabian who are nomads. Jadi orang-orang Arab yang nomaden, yang berpindah-pindah. Lalu di bukunya yang ke-19 ada kalimat juga there are many Arabian tribes. Banyak suku-suku Arab. Lalu dikatakan, nah ini yang menarik. Sementara ada beberapa suku Arab yang menggunakan padang pasir sebagai ladang penggembalaan mereka. Nah, di sini katakan, Nabatean jauh melebihi dari yang lain dalam hal kekayaan. Jadi meskipun mereka jumlahnya tidak banyak, ini sekitar 10,000. Jadi tidak banyak. Nah, ini memberi petunjuk sebenarnya ada banyak suku Arab, tetapi Nabatean itu yang menonjol. Lalu di kalimat selanjutnya ada tertulis, there are also other tribes of Arabia. Ada suku-suku Arab lain. Saya kira kalau Ali beranggapan bahwa suku-suku lainnya itu sebenarnya bagian dari Nabatean. Oke, itu pendapat dia. Nah, ekstra data yang kami maksudkan itu ada dalam bukunya yang ketiga. Bukunya yang ketiga ini sangat detail, tertuliskan tentang catatan perjalanan menyusuri Laut Merah atau Teluk Arab sepanjang pantainya itu. Jadi ini catatan geografi, kalau tidak salah ditulis oleh Agartides, tetapi disalin kembali oleh Strabo, termasuk juga dengan Diodorus. Ada lagi penulis geografi lainnya. Nah, yang dia tulis begini. Dalam pasal 44 ayat 4 dikatakan, which are many habited villages of Arab who are known as Nabatean. Ini waktu mereka mulai berlayar itu di daerah sekitar Lainitis Gulf, Teluk Lainitis, yang sebenarnya untuk konteks sekarang itu Teluk Akabah. Nah, di situ mereka menjumpai orang-orang Arab yang disebut Nabatean. Selanjutnya mereka mulai ke arah selatan, masih di pantai, itu mereka menemukan orang Arab lainnya. Jadi inhabited by Arab who are called Tamudeni. Dari bangsa, ada yang bilang disebut juga Tamud. Dia menunjukkan bahwa Tamud ini adalah Arab. Saya kira jelas. Jadi Nabatean ada di sekitar Teluk Akabah, lalu mulai ke arah selatan bertemu dengan Tamud. Selanjutnya di arah berikutnya disebutkan inhabited by the Arabs known as Debai. Jadi ada lagi suku Arab lainnya disebut Debai. Kemudian berikut berjumpa lagi dengan
Alilai dan Gasandi, Arab people, orang Arab lagi, suku Arab. Dan terakhir di bagian selatan di Arab Felix itu orang yang disebut Arab disebut dengan Karbai yang kemudian dikenal dengan Sabayan. Sabayan ini bahkan dikatakan Sabayan who are the most numerous of the tribe of the Arab. Jadi ini Sabayan sebanding sebenarnya dengan Nabatean. Nabatean di utara, Sabayan itu di selatan. Nah ini mereka semua disebut sebagai Arab. Jadi saya kira data ini sangat clear bahwa Diodorus mengenal bahwa suku-suku Arab itu bukan hanya Nabatean, tetapi ada suku-suku lainnya. Nah kemudian ekstra data berikutnya sebenarnya saya sudah sebutkan, tetapi sekedar ulangi singkat saja. Di Strabo, Sabo sudah menjelaskan tentang Arab yang disebut suku-suku Arab yaitu Nabatayan, Kauletai, dan Agrai. Ada 3. Nah, lalu di bagian berikutnya ada Sabayan dan Gerhai. Nah, yang menarik, Kauletai ini saya coba cek di Dictionary of Greek and Roman Geography, itu oleh scholars mengaitkannya dengan Havila. Nah, Havila ini salah satu anak dari Kus, selain Seba, Sabta, Raima, dan Sabita. Jadi, Strabo sendiri menyatakan bahwa suku-suku Arab itu bukan cuma Nabatean. Oke, saya kira ini ekstra data yang clear bahwa memang penulis Yunani kuno ini mengenal ada banyak suku Arab selain Nabatean. Oke, saya kira ini sekedar ringkasan dan ekstra data, dan ini pembahasan terakhir masalah Arab. Karena kita akan masuk ke topik berikutnya yang lebih aktual saat ini, yaitu topik sang penunggang unta dan keledai, tujuan menjawab atau menanggapi apa yang sudah diuraikan oleh Menahem Ali. Yang memang kalau kita lihat, rata-rata presentasi Ali selalu merujuk pada Bible dan data-data literatur rabbinik termasuk Bapak Gereja. Jadi kami berhak menjawab hal tersebut. Oke. Kita lihat dulu poin dari Menahem Ali. Poin Menahem Ali berkaitan dengan Yesaya 21 ayat 7 itu tentang makna tekstualnya. Jadi dia merujuk beberapa sumber seperti LXX, Septuaginta, Pesita, salah satunya juga terjemahan Inggrisnya Lamsa, salah satu sarjana spesialis di Aramik, yang menerjemahkan secara tunggal kata a rider on ass and a rider on a camel. Jadi ini merujuk pada data tunggal, yaitu penunggang tunggal, keledai, dan unta. Lalu dia mengaitkan dengan pendapat Rambam yang mengaitkan dengan Muhammad berkaitan dengan unta. Dan keledai itu berkaitan dengan Mesias. Tetapi oleh Rambam, dia menolak Mesias itu ditujukan kepada Yesus karena mereka masih berharap akan datangnya Mesias waktu Rambam itu belum datang. Dan Menahem Ali juga menanggapi bahwa rujukan ke Yesus itu dikaitkan di Zakaria 9:9, tapi dari konteksnya itu tidak tepat. Saya kira ini poin yang diuraikan, dan Menahem Ali menyajikan data-data yang cukup banyak dari primary source yang saya kira kita harus lihat secara kontekstual apakah seperti itu maknanya. Nah, kita melihat dulu konteksnya secara umum, yaitu dalam Yesaya 21:1-7. Ini kalau kita perhatikan berbicara tentang ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut yang merujuk pada Babel, kerajaan Babilonia. Pada ayat 2 dikatakan suatu penglihatan yang kejam terbitakan padaku, penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai.
Jadi ini merujuk pada akan datangnya pasukan Elam. Elam ini nama lain dari Persia, sedangkan Madai nama lain dari Media. Dan dua kerajaan ini jadi satu kerajaan besar yang datang menyerang Babel. Dan memang dipimpin oleh Raja Cyrus atau Kores. Maka dalam ayat 7, ayat 6, di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan kepadaku, yaitu kepada Nabi Yesaya, pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya harus diberitahukannya. Jadi peninjau berarti dia berada di garis depan perbatasan untuk melihat apakah akan datang pasukan. Nah, maka dilihatlah pasukan. Jadi ini bicara secara umum konteksnya. Nah, kalau kita coba fokus di ayat 7, jadi dari interlinernya, memang kata-kata kunci sini itu kata rekep dan kata gamal. Gamal ini unta dan rekep ini ada yang artikan sebagai kereta, ada juga sebagai pengendara. Memang ada beberapa versi. Dan memang harus diakui bahwa data ini, gamal maupun rekep itu dalam bentuk noun maskulin singular, jadi kata tunggal. Jadi ini saya kira kita harus apa adanya, karena datanya seperti itu. Maka terjemahannya akan ada dua versi. Kata tunggal itu diartikan secara literal memang tunggal, harfiah, atau tunggal itu dalam pengertian kolektif singular, atau dalam konteks puisi, puitik genre, itu bisa bermakna jamak. Nah, saya kira itu jadi persoalan proses penerjemahan Alkitab. Nah, kita lihat dari literal translation dan seperti Septuaginta yang dirujuk Ali. Ini terjemahan versi Inggrisnya dari Septuaginta, yaitu versi Brenton. Ini menyebutkan a rider on ass, jadi tunggal ya. Kemudian Pesita juga a donkey, a camel, lamsa. Nah, ini juga tunggal. Dan versi modern tapi versi yang literal. Jadi literal itu terjemahan yang sangat statis, tidak melihat terlalu luas konteksnya, jadi apa adanya katanya, juga mengartikan secara tunggal. Nah, ini penerjemahan secara literal. Tapi berbeda dengan terjemahan modern saat ini yang menganut penerjemahan dinamis seperti Jewish Publication Society, ini versi dari Yahudi sendiri, kemudian dari Kristenan ada International Standard Version, NIV, Net Bible, New Revised Standard Version, termasuk Lembaga Alkitab Indonesia. Itu menggunakan pendekatan terjemahan dinamis. Dan terjemahan dinamis ini mencoba memahami makna sebenarnya berdasarkan konteksnya. Jadi memang kita harus hati-hati untuk melihat persoalan itu tidak hanya sebatas literal. Jadi ada yang kita lihat secara literal, ada yang secara figuratif, simbolik. Nah, ini yang jadi dinamika dalam proses penerjemahan. Nah, berkaitan dengan terjemahan sebagian besar hampir semua terjemahan modern yang mengartikan secara dinamis, itu karena memang dimungkinkan karena dalam genre puisi kata tunggal itu bisa bermakna jamak. Kata tunggal itu bisa berjamak atau jamak pun bisa beranak tunggal. Itu dalam kata-kata konteks puitis. Jadi tidak hal yang harus kaku bahwa itu semua harus diartikan literal apa adanya. Akan banyak persoalan kalau kita secara kaku semua dipukul rata harus diartikan secara literal tanpa melihat konteksnya. Nah, contohnya kalau itu akan bermasalah secara literal itu dalam penggunaan kata unta, camel, dan kata ass atau donkey.
kata ini dalam konteksnya tadi itu berkaitan dengan peperangan. Jadi kita sudah lihat tadi secara umum bahwa kerajaan Media Persia akan datang menyerang dengan serombongan pasukan. Ada pasukan berkuda, unta, dan keledai. Kalau itu dimaknai secara literal, sepasukan berkuda, lalu ada satu unta, satu keledai, maka ini akan terasa tidak logis. Kenapa? Karena dalam konteks peperangan. Dalam konteks peperangan itu unta jumlahnya banyak, bukan cuma satu. Contoh, dalam tulisan Herodotus, itu menuliskan tentang Raja Kores atau Cyrus yang menggunakan unta sebagai bagian dari pasukannya. He collected together all the camel. Tujuannya apa? His army to carry the provision and the baggage. Jadi masuk dalam pasukannya unta-unta itu untuk mengangkat logistik, beban dan sebagainya. Demikian juga penggunaan keledai, walaupun tidak semasif unta, itu disebutkan juga keledai digunakan dalam peperangan. Ini referensinya dari tulisan Peter Michel tentang data arkeologi penggunaan donkey atau keledai dalam pasukan Romawi. Itu sekitar tahun 200 Masehi. Jadi keledai juga digunakan untuk membawa beban. Bahkan di sini dikatakan untuk menarik heavy artillery. Seperti katapult, itu semacam alat untuk melempar batu-batu besar. Jadi keledai itu digunakan untuk menarik. Kalau kuda lebih pada pasukan kavalerinya, dan unta untuk beban-beban yang besar. Ya, tidak mungkinlah menggunakan sapi, karena konteks sapi tidak begitu familiar di daerah Timur Tengah sana. Jadi sebenarnya kalau kita melihat logisnya, maka terjemahan dinamis lebih tepat sebenarnya, karena itu berbicara konteks peperangan. Oke, saya kira seperti itu. Tetapi gini, dalam hal ini sebenarnya bukan persoalan substansi, apakah itu tunggal atau jamak. Karena yang substansi adalah konteksnya, apakah itu rujukan nubuatan, apakah itu messianic text, itu yang hal substansi. Jadi bukan persoalan. Saya juga tidak begitu harus membela jamak, tidak. Saya kira tidak masalah juga kalau tunggal. Tetapi kita harus lihat konteksnya. Nah, sekarang kita kembali lihat konteksnya lebih detail. Ini berbicara tentang nubuatan Yesaya sekitar tahun 710 Masehi tentang jatuhnya Babel di masa berikutnya. Dan itu terjadi sekitar 200 tahun kemudian, itu tepatnya sekitar tahun 539, yang dipimpin oleh Media dan Persia. Jadi ini dua kerajaan yang bergabung, dipimpin oleh Raja Kores atau Cyrus, menyerang. Itu jelas sekali dalam ayatnya 9, sudah jatuh Babel. Jadi tentang kejatuhan Babelonia. Nah, ada dua kerajaan di sini yang disebutkan, yaitu kerajaan Media dan Persia. Nama lainnya kalau Media itu ada Madai atau Medes, sedangkan Persia namanya Elam. Dan pasangan dua kerajaan ini sudah ada disebutkan dalam kitab Ester yang menyebutkan tentang tentara Persia dan Media. Kemudian dalam Daniel 5:28 ini sebuah nubuatan, yaitu kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi Daniel juga sudah menubuatkan bahwa Babel akan pecah. Nah, kita tahu Daniel berada pada dua periode kerajaan. Pada waktu Babel dia sebagai menteri, dan waktu
Babel dikalahkan oleh Persia Media, dia juga eksis sebagai menteri. Nah, itu juga disebutkan dalam berbagai komentari, salah satunya Cambridge Bible Commentary menyebutkan tentang Media dan Persia. Mari kita lihat petanya supaya kita dapat gambaran lebih utuh seperti ini. Nah, Persia atau Elam ini adalah pertama kali, jadi di sini Persia menduduki media. Jadi menduduki media sehingga ini jadi dua kerajaan yang menjadi satu kerajaan, Media Persia. Nah, dua kerajaan inilah yang di bawah satu pimpinan yang kemudian menyerang Babel. Babel ini waktu Raja Nebukadnezar menguasai wilayah Yehuda ini sampai ke arah Dedan ya, ke arah Arabia Utara. Dan di sini masa pembuangan orang-orang Israel ke Babel. Nah, kemudian mereka dikalahkan. Jadi ini peta situasinya yang ada. Sekarang kita masuk pada Rambam yang jadi rujukan dari Menahem Ali. Kalau coba diteliti, ternyata di sini di kalimat berikut ini dikatakan gini. Now the man riding on ass is a symbolical reference to the Messiah. Nah, ini dia kemudian merujuk ke sebuah kalimat yang berkaitan dengan Zakaria 9:9. Artinya dia juga mengakui Zakaria 9:9 adalah nubuatan mesianik. Walaupun dia menolak itu ditujukan pada Yesus. Nah, kalimat berikutnya dikatakan, he will follow the man riding on the camel, that is the Arabic camel. Jadi dia merujuk pada bangsa Arab. Nah, ini menarik ya, bukan ke personalnya, tapi ke Arab kingdomnya. Walaupun mungkin kali bisa katakan, ya itu mereka samalah. Tetapi yang menjadi perhatian kita, yaitu pandangan dia di bagian lain, masih dalam suratnya yang sama. Sebelum masuk ke bagian itu, dia menguraikan tentang interaksi antara orang-orang Yahudi dan orang Islam awal. Nah, di situ saat itu Muslim mencoba meyakinkan mereka bahwa Muhammad sudah dinubuatkan dalam Torah. Tetapi Rambam punya pendapat bahwa Muslim could not find a single proof in the entire Bible nor a reference or specific allusion to their prophet. Jadi Rambam punya posisi tegas, tidak ada satu bukti atau satu teks pun dalam seluruh Alkitab yang merujuk pada kenabian Muhammad. Ini sebuah pernyataan yang tegas sebenarnya. Nah, sehingga kalau dikatakan itu Rambam mengakui itu nubuatan pada Muhammad, ini jadi kesannya kontradiksi. Karena Rambam punya pandangan di bagian sebelumnya bahwa tidak ada satu bukti. Nah, ini silakan dikaji kenapa sampai kontradiksi. Atau bisa saja yang dimaksud nubuatan itu tidak seperti yang dibayangkan Ali. Nah, ini silakan dicermati lagi. Nah, justru Rambam berinteraksi dengan orang dengan Muslim saat itu dengan menegaskan bahwa pada waktu mereka menegaskan tidak ada referensi atau bukti nubuatan Muhammad dalam Bible, itu ditanggapi balik bahwa Torah sudah dipalsukan, sudah dirubah, have altered the text. Nah, ini ditanggapi lagi oleh Rambam bahwa itu tidak kuat argumen itu. Dia berikan dua bukti bahwa Babel itu tidak dirubah. Pertama, itu first scripture was translated into Syriac, Greek, Persian, Latin sebelum lahirnya Islam. Jadi sebenarnya ini Rambam ini sedang berapologetik juga terhadap tuduhan Muslim bahwa Taurat sudah dirubah. Yaitu pertama, kalau dirubah, buktinya
Bible, khususnya tanah ya maksudnya, itu sudah ada. Nah, lalu yang kedua, bahwa semuanya itu sama, walaupun tersebar di berbahasa, tetapi sama, tidak ada perbedaan. Bahkan dia katakan memang, nor do any difference affected the meaning exists. Jadi saya kira Rambam juga hati-hati juga. Jadi yang dimaksud tidak ada perubahan yang berdampak pada perubahan makna teks. Nah ini pandangan Rambam. Sehingga tentu aneh kalau Menam Ali mengambil rujukan ke Rambam seperti ini. Nah saya ingat dalam presentasinya di beberapa topik yang lalu, dia mempersalahkan tanggapan dari kekristenan tentang misalnya tentang sumur Laharoi yang dikatakan oleh Ibn Ezra itu dikaitkan dengan air Zam-Zam. Lalu Ali mengatakan, kenapa apologis Kristen menolak bagian itu, tapi menerima bagian lain dari Ibn Ezra. Nah ini saya kira aneh, karena apa? Namanya tulisan, tafsiran, tentu tidak semuanya otoritatif. Tidak bisa kita terima semuanya mentah-mentah. Kalau seperti itu, beda dengan kitab suci. Saya kira kitab suci masing-masing, ya kita menerimanya otoritas semuanya. Tetapi kalau tafsiran, sehingga argumen Ali seperti itu berbalik ke dia. Kenapa hanya bagian tertentu dari Rambam yang diterima, tetapi bagian-bagian lainnya tidak sependapat. Nah ini jadi problema sendiri di Ali. Nah, apakah ada rabi-rabi lainnya? Saya kira Ali tidak menunjukkan data-data lain selain Rambam yang memiliki pemahaman bahwa Yesaya 21 ayat 7 itu adalah nubuatan mesianik. Saya beri contoh rabi, salah satu rabi besar, Rasi. Rasi dalam komentarinya dia mengatakan bahwa dia mengambil posisi tunggal. Oke. Riding a donkey, kemudian yang satunya riding a camel. Tapi dia menggunakan bahasa simbolik. Bahwa itu bahasa simbolik, jadi kata tunggal tapi maknanya simbolik ya, secara puitis, bahwa itu melambangkan pada Persia dan Media. Dia tidak bicara personal, tidak bicara mesianik, nubuatan mesianik. Ini rabi besar. Ini setara dengan Rambam. Jadi saya kira kita harus hati-hati untuk mengambil pendapat-pendapat rabi tertentu lalu dianggap itu menjadi sebuah pilar utama untuk bangunan argumentasi kita. Sehingga jika kita melihat secara keseluruhan, ini ada ringkasannya di Becker Encyclopedia of Christian Apologetics. Ini buku ringkasan apologetik. Saya lihat ringkasannya saja cukup jelas bahwa Yesaya 21:7 bukan nubuatan mesianik. Bukan untuk Muhammad dan juga bukan untuk Yesus. Jadi dua-duanya tidak. Karena itu berbicara tentang nubuatan kejatuhan Babel yang akan diserang oleh dua kerajaan besar, Media dan Persia. Nah, sekarang kita balik tadi ke makna singular atau plural. Saya kira nggak ada masalah sebenarnya apakah singular atau plural, karena kalau kita tempatkan itu berbicara pada kerajaan Media dan Persia. Nah, sehingga kalaupun diartikan itu singular seperti Rasi, dia menerjemahkan menggunakan frase tunggal, tapi dia merujuk pada bukan pada personal seseorang, tapi kepada bangsa. Nah, kalaupun tetap dianggap personal, saya kira lebih cocok dikaitkan dengan Daniel 8:20 dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Ya, kedua raja Media dan Persia, kalau dikatakan personal. Jadi, bukan masalah hal substansi, mempersoalkan apakah dia singular atau plural, tetapi substansinya itu jelas merujuk pada Media dan Persia. Nah,
terakhir saya coba angkat Zakaria 9 ayat 9, karena ini terkait, karena juga sempat dirujuk oleh Rambam. Dalam terjemahan ini ada terjemahan Jewish Biblical Society, Brenton dan Lai, tentang Putri Sion. Jadi kalau di Lai, saya bacakan saja yang di Lai. Hai Putri Sion, bersorak-sorai, hai Putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Nah kalau ini jelas, baik tekstual maupun kontekstual, ini merujuk menurut betul pada singular. Karena pada satu raja. Jadi tidak ada persoalan singular di sini maupun plural, karena semua majority bukan hanya sebagian besar, tetapi semua mengartikan tunggal. Nah, Ali mencoba membantahnya, walaupun secara singkat dia singgung bahwa sebenarnya itu tidak merujuk pada Yesus. Zakaria 9 ayat 9. Karena dia mengatakan ada rujukan di ayat 10 menyebut tentang kereta-kereta di Efraim. Berarti berbicara pada masa itu, bukan pada masa Yesus. Saya kira kita harus mengerti prinsip nubuatan. Nubuatan itu bersifat single prophecy, bahkan dia bisa bersifat dual fulfillment atau dual prophecy atau tipologi. Jadi dia ada peristiwa yang merujuk pada satu peristiwa konteks dekat dan peristiwa konteks jauh. Nah, kalau di ayat 10 itu menyebutkan tentang kekuasaannya dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini kita lihat konteks dekatnya itu Mazmur 72 ayat 8 berkaitan tentang Salomo. Salomo berarti yang dibuatkan adalah Salomo. Tetapi ada konteks jauhnya. Karena dikatakan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa, dan itu merujuk pada Mesias. Jadi saya kira kita harus lihat konteksnya dalam perspektif mesianik, bahwa dia bisa single prophecy, dual fulfillment, atau tipologi. Nah, yang paling penting juga, bagaimana pendapat para rabi sendiri terhadap Zakaria 9:9. Kalau tadi Yesaya 21 ayat 7, kita lihat rata-rata tidak memahami itu sebagai nubuatan mesianik, kecuali Rambam. Tapi Zakaria 9 ayat 9 ini kebanyakan memahami itu sebagai messianic text. Misalnya Rasi merujuk pada the king Messiah. Kemudian Ibn Ezra. Nah, Ibn Ezra dia mengatakan ada dua pendapat, yaitu king is the Messiah, son of David, dan the son of Joseph. Nah, ini kalau dua hal ini sebenarnya saya sudah bahas di beberapa bulan yang lalu, bahwa para rabi ada yang membagi Mesias itu sebagai son of David dan son of Joseph. Tetapi dalam kajian lebih mendalam, dua hal ini tidak mungkin dua pribadi yang sama. Karena seakan-akan membuat ada dua Mesias. Karena datarnya jelas dua-dua kuat. Masing-masing ada rujukannya. Nah, karena rujukannya dua-dua kuat, cuma dua kemungkinan. Pertama, ada dua orang, dan ini tidak mungkin. Ada dua Mesias. Mesias son of David dan son of Joseph. Atau hanya satu pribadi, tetapi menggenapinya dalam periode yang berbeda. Nah, ini saya sudah ulas, dan tentu posisi saya dari kajian itu merujuk kepada Yesus. Bahwa dia sebagai the suffering Messiah, yang Mesias yang menderita, tetapi dia pun juga sebagai triumphal Messiah, yang akhirnya bangkit, menang, dan sebagai Raja penuh kemuliaan. Jadi Mesias yang menderita dan Mesias yang penuh kemuliaan. Oke, itu pembahasan tersendiri. Ada di di YouTube saya, channel saya yang membahas. Kalau ingin memperdalam, silakan
dengan topik di Divine Messiah. Nah, kemudian Rambam saya kira beranggapan sebagaimana pendapatnya berkaitan dengan Yesaya 1:7, dia merujuk ke Zakaria 9:9 bahwa ayat itu adalah nubuatan mesianik. Dan penulis sarjana Yahudi sendiri dalam The Jewish Study Bible mengatakan bahwa itu sudah secara umum dalam tradisi Yahudi memahami itu adalah teks mesianik, dan juga dari kekristenan sendiri, khususnya di Injil. Nah, pengenapannya saya kira oleh Yesus karena historical fact-nya jelas. Jadi ada peristiwa yang terkait dengan Zakaria 9:9. Itu waktu dia datang disambut dan dia mengendarai seekor keledai. Jadi pengenapan oleh Yesus, walaupun memang orang-orang Yahudi tertentu menolaknya. Dan ringkasannya dari semua materi yang sudah disampaikan, bahwa Yesaya 21:7 ayat 7 kami tegaskan bahwa itu bukan nubuatan mesianik, bukan pada Muhammad, bahkan bukan pada Yesus. Jadi sekali lagi itu bukan nubuatan mesianik. Yesaya 21:7 adalah nubuatan tentang kejatuhan Babel yang akan dikuasai oleh Media dan Persia. Nah, kalau kita bandingkan dengan Zakaria 9:9, ada dua hal yang berbeda kalau kita perhatikan. Kalau di Yesaya 21:7 berujuk pada sekelompok pasukan, ya, sekelompok karena konteksnya menyerang, ya, pasukannya menyerang, maka memang lebih cocok dimaknai jamak. Tapi Yesaya 9:9 itu tunggal. Nah, itu merujuk pada seorang raja. Sehingga memang Yesaya 9:9 lebih tepat sebagai nubuatan mesianik. Dan dari data dalam Injil tegaskan bahwa Yesaya Zakaria 9:9 telah digenapi oleh Yesus. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, jangan lupa untuk BPJS-nya. Artinya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe pada channel Pak Jimmy Jeffrey tentunya, di Apologia Historia, dan channel Pak Gracia Pelo di Inyo Manis, dan channel-channel yang ikut merelay sesi kajian akademis malam hari ini. Di antaranya ada Jakom Channel, Piong 77, Pavel 88, Scott Orang Indonesia, Martir Channel, Batu Penjuru, Juginsu Official Channel. Dan juga masih banyak direlay oleh channel-channel pengajaran Kristen lainnya yang tidak kami bacakan satu persatu. Pesan kami jangan lupa juga untuk merepost atau meresend kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka juga terberkati atas pengajaran ini seperti kita-kita yang terberkati di sini. Ada satu pesan yang penting lagi ini dari keluarga Iman Rasuli, ya. Kami membuat aplikasi link keluarga Iman Rasuli yang baru. Jadi LYNK, ya. Jadi link di link.id garing keluarga Iman Rasuli. Satu aplikasi ini untuk kebutuhan kita semua. Jadi di dalamnya terdapat nomor-nomor 1, 2, 3, misalkan mau masuk ke grup channel Telegram, bisa di nomor 1, dan juga semuanya tertera di dalam. Ada juga channel pengajar kita, Pak Gracia Pelo, Pak Jimmy Jeffrey, Pak Deki Ngadas, Verbum Veritatis, dan masih banyak yang lain. Jangan lupa juga subscribe dan share juga untuk channel ini. Terima kasih semua. Silakan Bro Scott untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya sampai sekarang belum ada pertanyaan satupun untuk pembicara kita untuk topik malam ini. Tapi untuk sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, saya ada pertanyaan ini Pak untuk mungkin Pak Gracia atau Pak
Pak Jimmy ya. Mengapa terjadi pergeseran topik ya? Kami merasa, terutama kami yang sedang belajar, terjadi pergeseran topik antara topik yang kemarin kita bahas bahwa kita sebelumnya kita menanyakan tentang klaimnya Muslim, tentang nasabnya Muhammad hingga ke Ismail, dan mengapa ini ada apa dengan Pak Menachem Ali membahas tentang Yesaya ini? Apakah ini artinya Pak Menachem Ali memang sudah angkat bendera putih bahwa tidak bisa lagi membuktikan nasab Muhammad hingga ke Ismail? Itu pertanyaan saya Pak untuk memulai sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak. Saya jawab dulu ya. Mengenai nasab Muhammad sampai Ismail, Menachem Ali sudah tidak bisa ngomong lagi, dia deadlock. Karena di dalam kitab-kitab literatur sirah dan hadis saling bertentangan. Yang golongan yang sahih mengatakan dengan tegas, leluhur Muhammad itu hanya bisa diverifikasi sampai Adnan. Di atas Adnan tidak ada yang tahu. Jadi jika ada yang buat riwayat palsu dari Adnan sampai ke Ismail, ini datanya dari mana? Ini tidak bisa dijawab oleh siapapun. Yang ada hanya klaim. Kedua, Menachem Ali mengalihkan topik ya karena memang dia sudah nggak bisa lagi ngomong. Sehingga dia muter-muter dan dia cari cara baru untuk berusaha menyalah-nyalahkan yang lain. Supaya dengan dia menyerang kita, menyalah-nyalahkan kita, kekeliruan dan kekacauan di dalam internal literatur-literatur Islam ini terabaikan dan tidak diperhatikan orang. Makanya saya selalu mengulang-ulang, Ismail bukan bapaknya Arab, dia orang Arab yang diarabkan. Karena apa? Dalam literatur Islam, leluhurnya Ibrahim loh, orang-orang Arab. Jadi, kekacauan ini harus diingatkan bahwa di dalam buku-buku sejarah Islam, kitab-kitab sirah, kronologis dan ketepatan silsilah itu campur aduk. Ayahnya Abraham Terah di dalam Taurat, di dalam kitab sirah, ayahnya Abraham itu malah keturunan keempatnya Ismail. Ini fakta yang sulit dipecahkan. Saya serahkan ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, mau nambahin? Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Oh, tidak ada pertanyaan lagi Pak, itu masalahnya. Oh iya. Oke. Ya. Kalau nggak ada ya udah ditutup aja karena Iya. untuk masalah kajian ini sulit ditemukan fondasi yang teguh dari pihak polemikus Muslim untuk mempertahankan klaim-klaim mereka. Mereka hanya sekedar memberikan klaim. Bahkan di dalam klaim-klaimnya itu seringkali berbohong. Misalnya, tidak diragukan lagi para ulama ahli nasab dari Ahlul Kitab mengakui bahwa Adnan adalah keturunan Ismail. Ini kan klaim omong kosong. Mana ada pendeta yang berterus terang mengakui bahwa Adnan leluhurnya Muhammad adalah keturunan Ismail. Tidak pernah ada. Ini hanya semacam klaim-klaim yang tidak berdasar. Jadi ya, Islam kalau mau berbicara tentang masalah historis, saya rasa mereka sangat-sangat rapuh. Beda dengan Kristen. Kristen sangat ditunjang dengan data-data historis yang sangat-sangat kuat dan otentik. Jumlahnya pun banyak. Terima kasih. Kiranya Bapak Ibu yang menyaksikan ini dijamah pikiran dan hatinya untuk bisa melihat bahwa apa yang diajarkan Kristen semuanya dapat dikonfirmasi oleh kitab-kitab sejarah sekuler. Tetapi tulisan sirah, literatur-literatur saling bertabrakan dengan hadis dan begitu kita teliti silsilahnya, itu kacau balau. Terima kasih, ini kata penutup dari saya, Tuhan memberkati.